Halo semua, perkenalkan nama saya Fatlina Hijrianti, NIM K84224 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum yang ketiga dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Diharapkan dengan adanya video pembelajaran kreatif kali ini, peserta didik dapat dengan mudah memahami materi tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Tidak bisa dipungkiri, konflik sosial sudah menjadi suatu hal yang sangat melekat dengan kita, dengan kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Untuk itu, perlu diketahui bahwa konflik sosial memiliki bentuk-bentuk tersendiri, yang pastinya akan kita bahas di video kali ini. Mari kita bahas. Menurut para ahli, ada beberapa bentuk konflik sosial. Tokoh pertama yang akan kita bahas yaitu Suryono Sukanto. Menurutnya, konflik sosial itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada konflik pribadi. Konflik pribadi yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih yang biasanya disebabkan karena adanya perselisihan, perbedaan pandangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konflik rasial. Konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan ras. Jadi, antara ras yang satu dengan ras yang lain itu terjadi pertentangan sehingga menimbulkan sebuah konflik. Yang ketiga yaitu konflik antar kelas sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. Selanjutnya ada konflik politik, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam politis, baik itu antar individu ataupun kelompok. Dan yang terakhir adalah konflik internasional, di mana konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh kepada kedaulatan suatu negara. Selanjutnya, menurut Ralph Dahrendorf, dia membagi konflik sosial menjadi 4. Yang pertama itu ada konflik peran. Konflik ini terjadi ketika individu menghadapi harapan-harapan yang dimana harapan tersebut berlawanan dengan berbagai peran yang dimilikinya. Yang kedua yaitu konflik antar kelompok sosial. Dan selanjutnya ada konflik kelompok yang terorganisir dan yang tidak terorganisir. Dan konflik yang terakhir adalah konflik antara satuan nasional. Contohnya seperti konflik antar partai politik, antar negara, atau bahkan antar organisasi internasional. Kemudian berdasarkan sifatnya, konflik sosial dibagi menjadi 2, yaitu konflik sosial destruktif dan konflik sosial konstruktif. Konflik destruktif yaitu konflik yang terjadi ketika adanya rasa tidak senang, rasa benci, atau bahkan dendam dari satu orang atau sekelompok orang kepada pihak lain. Nah, dari konflik ini nantinya akan menyebabkan bentrokan fisik yang kemudian dapat menghilangkan harta benda atau bahkan menghilangkan nyawa. Contoh yang sering terjadi dari konflik destruktif ini yaitu tawuran antar pelajar. Yang kedua ada konflik konstruktif, di mana konflik ini sifatnya fungsional. Jadi, konflik ini akan muncul ketika ada perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian dari konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari perbedaan pendapat-pendapat tersebut yang akhirnya akan menghasilkan suatu perbaikan. Contohnya, perbedaan pendapat ketika dalam sebuah organisasi. Berdasarkan posisi pelaku, konflik dibagi menjadi 2, yaitu konflik horizontal dan konflik diagonal. Konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Selanjutnya, konflik diagonal. Konflik diagonal ini terjadi akibat adanya ketidakadilan dalam alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Berdasarkan pemaparan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial yang terjadi di masyarakat dapat berlangsung
antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau bahkan antar kelompok dalam masyarakat. Selain itu, konflik sosial yang terjadi juga pasti memiliki sifat dan penyebabnya masing-masing. Sekian materi mengenai bentuk-bentuk konflik sosial dalam masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami dan memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.